Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Semoga kita diberi kesehatan dan dilimpahkan rezeki kita. Amin amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini kita akan membahas cara mengatasi ikan cana bleheri yang mager, entah itu bleheri dari alam atau WC atau CB ternakan yang baru beli dan adaptasinya itu gagal. Gimana untuk caranya? Simak videonya dengan baik-baik. Jangan di skip-skip biar bisa settle ikannya. Oke? Jangan lupa bantu follow IG saya Ovi Animal dan jangan lupa bantu like, komen dan subscribe-nya. Jangan lupa subscribe ya. Dan bagi kalian kalau misalkan ada pertanyaan atau misalkan kalian ada masukan ke saya, kalian bisa komen saja. Entah itu kalian misalkan ada saya kesalahan, bisa komen saja. Oke? Jangan lupa subscribe ya. Oke, nggak usah bertele-tele. Untuk yang pertama nih, kenyamanan pada akuarium. Ini sangat penting, terutama buat ikan WC dari alam. Kaget masuk tank, kalian harus menyesuaikan besarnya ikan dengan akuarium. Karena kalau terlalu besar, ikan juga susah dilatih. Kalau terlalu kecil bisa beresiko sakit. Karena ketika ikan mengeluarkan kotoran, nanti gampang menjadi amonia jahat jika kalian tidak sering ganti air. Minimal ukuran akuarium 3 kali lebih besar dari si ikan. Misal nih ikan kalian 10 cm, minimal ya 30 cm untuk akuariumnya. Iya panjangnya. Setelah ukuran akuarium sudah, sekarang settingan. Settingan ketika ikan kalian mager, gagal adaptasi, stres, takut sama orang, takut dengan cahaya lampu, gunakan tank polos saja. Kasih background tidak masalah. Warna background kalau bisa putih ketika ikan mager, karena kalau hitam biasanya ikan akan ada di belakang di posisi background hitam. Biarkan cahaya lampu akuarium mati, biarkan ikan tenang dan dengan situasi yang baru. Ya karena untuk ikan sendiri kan baru datang dan dia juga masih takut dengan cahaya lampu. Biarkan ikan tenang dulu aja. Jangan kasih hiasan batu ataupun kayu. Biar tidak buat tempat persembunyian ikan, dan pastikan air yang kalian gunakan itu benar-benar bagus. Artinya tidak bau. Artinya untuk ikan air bagus itu airnya itu tidak bau atau yang mengandung zat yang membuat ikan tidak betah di air. Seperti kalau misalkan di air nih ikannya ternyata loncat-loncat, nggak jelas, nabrak-nabrak, bahkan bisa gesek-gesek pasir karena merasa gatal aja, nggak nyaman ketika berada di air. Begitu juga dengan pasir. Ketika kalian membersihkan pasir, usahakan kalian benar-benar bersih dari kotoran-kotoran yang istilahnya yang debu-debu kotor yang lembut-lembut kecil itu bisa menghilang. Usahakan kalau misalnya kalian bersihin pasir itu di air yang mengalir, ya benar-benar bersih ya, biar ikan benar-benar sehat juga kondisinya, biar nggak gesek-gesek. Nah itu yang sering kali komen yang muncul di komen, kenapa ikan saya gesek-gesek pasir. Ya itu inti yang pertama kemungkinan ya dari pasir, kalau nggak dari air. Iya gatal, dia merasa gatal, gak nyaman aja. Oke, sekarang untuk cara yang pertama nih. Oke, sekarang untuk cara yang pertama, setelah kalian tadi udah menyiapkan dari tank, settingan dan lain sebagainya, kalian yang sekarang adalah yang kalian gunakan yaitu menggunakan karet. Iya, pancing pakai karet gelang. Kalau semisal ikan kalian belum ada respon, pakai cara berikutnya. Nah kalian bisa menggunakan karet seperti ini itu ketika kalian sebelum ngasih makan. Ya misal ikan kalian sukanya dengan apa nih, misal suka dengan cacing. Nah kalian bisa menggunakan karet dulu, dipancing kanan kiri. Nanti kalau misalkan belum ada respon, pakai menggunakan cara yang berikutnya, yaitu yang kedua. Untuk cara yang kedua yaitu kalian menggunakan kasih jentik nyamuk. Jentik nyamuk ya, kalau misalkan di kampung itu uket-uket ya, jentik nyamuk ya. Nah buat kalian kalau misalkan ikan kalian yang size-nya di bawah 10 cm, kalian menggunakan jentik nyamuk. Untuk porsinya, kalau untuk porsi dari jentik nyamuk itu menyesuaikan besar kecilnya dari si ikan.
Dan kalian jangan terlalu banyak juga ketika ngasih jentik nyamuk, karena kalau misalkan terlalu banyak, kalau ikannya terlalu gemuk, jatuhnya nanti ikannya juga mager. Ya meskipun jentik nyamuk itu bergerak-gerak, ya cenderung dia aktif juga, ketika ada ikan pasti dia akan gerak-gerak, makanya ikan juga akan ngejar. Nah tapi kalau misalkan kalian terlalu banyak ngasih porsi jentik nyamuk terlalu banyak, jatuhnya nanti perutnya juga akan buncit dan ikan juga mager, responnya juga akan susah. Lebih baik secukupnya aja, jangan sampai perut itu sampai buncit, itu jangan sampai. Nah itu untuk cara kedua bagi ikan kalian yang size-nya di bawah 10 cm. Nah kalau misalkan size-nya di atas 10 cm, oke, menggunakan cara yang ketiga. Nah kalau untuk yang cara ketiga ini bisa kalian gunakan untuk ikan yang di atas size 10 cm. Di bawah juga nggak masalah, yang penting kalian harus sortir, dipilih ya, menyesuaikan dengan besar ikannya. Yaitu untuk cara yang ketiga, yaitu udang kecil. Ingat, jangan menyalakan lampu dulu, cahaya lampu akuarium dulu. Ketika ikan kalian itu belum mau aktif respon pakan, ya meskipun kalian misalkan menggunakan cara yang kedua, itu udah kalian lakukan selama 5 hari dan belum ada respon, dia hanya makan, habis itu turun lagi, mojok lagi, makan, mojok lagi. Kalau misalkan belum ada respon, kalian nggak usah khawatir, kalian menggunakan udang. Nah lampu nggak usah dinyalain dulu, nggak masalah. Kalau misalkan emang cahaya lampu itu sangat mengganggu bagi ikan, itu jangan nyalain dulu, biarkan ikan beradaptasi dulu dengan situasi tank yang baru dulu. Ya soalnya kemungkinan kalau misalkan dari WC pun itu sangat terganggu ya, dari alam tiba-tiba masuk ke tank dia akan kaget. Nah kalian nggak usah nyalain dulu, nggak masalah, cukup kalian menggunakan udang dulu selama bertahap selama 3, 4 sampai 5 hari. Kalau misalkan belum aja aktif, nah kalian menggunakan cara yang berikutnya. Ini ada beberapa cara dan kalian bisa menggunakan salah satunya aja, nggak perlu kalian gunakan semuanya, dan ini juga nggak perlu step by step, juga. Kalau misalkan adanya misalkan udang dulu ya nggak masalah, kalau adanya jentik nyamuk dulu ya nggak masalah. Dan untuk yang cara yang keempat, yang berikutnya, kalau misalkan kalian udah ngelakuin udang udah selesai kok nggak ada respon, kalian menggunakan cara ini, yaitu ikan cere atau anakan ikan gupi yang hidup. Pastikan ikan kalian pasti aktif, ya pasti mengejar-ngejar. Setelah terpantau aktif ngejar-ngejar, hari berikutnya kalian nyalakan aja lampunya. Nanti habis itu kasih aja ikan cere atau anakan gupi. Nah kalau misalkan ikannya kecil ya anakan gupi. Ini bisa dilakukan buat ikan cana apapun, gak harus buat beleri juga. Ikan ya maupun juga mau ikan YS, yellow centaurum, atau misalkan kalian pulkra dan lain sebagainya. Nah kalian bisa menggunakan cara ini. Nah setelah itu kalian bisa nyalakan lampunya. Kalau misalkan nih ikan kalian udah aktif nih, dan pas nyalain lampu kok dia masih mager, nggak usah khawatir, nyalain aja lampunya selama 1 kali 24 jam. Habis itu kalian kasih ikan cere, pasti dia akan ngejar. Nah biar ikan mau beradaptasi dan ikan juga mau bergerak ketika ada cahaya lampu, nyalakan aja nggak masalah, nyalakan aja tiap hari, nyalakan aja, jangan dimatiin, biarkan ikan beradaptasi dengan cahaya lampu juga biar nggak kaget. Iya, soalnya kalau misalkan kalian dimatiin, nanti pas kalian hidupin lagi, nanti ikan juga bisa kaget. Dan untuk cara berikutnya nih, setelah ikan kalian mau aktif, terpantau aktif, dan ikan juga nggak takut dengan orang, dan ikan pun sudah nggak takut dengan cahaya lampu juga. Nah untuk cara berikutnya yaitu mengejar tangan. Ini untuk step by stepnya. Setelah ikan aktif, nah ini untuk yang ini yaitu mengejar tangan. Kembali lagi ke cara yang pertama, yaitu kalian menggunakan cacing atau misalkan kalian menggunakan karet gelang. Ya biar ikan kalian itu mau aktif ketika ada tangan kalian. Iya entah itu kalian bawa makanan atau tidak, yang jelas mau aktif. Nah untuk caranya yaitu kalian menggunakan karet gelang. Nah karet gelang ini kalian bergunakan kalau misalkan ikan udah aktif. Kalian kalau misalkan menggunakan karet gelang nih ternyata nggak mau ngejar, kalian gak usah khawatir, kalian masukin aja cacing tanah, masukin, besoknya kalian latih lagi menggunakan karet kanan kiri,
masukin lagi ke cacingnya, habis itu besok kanan kiri lagi, habis itu masukin cacingnya. Ya, lakukan aja seperti itu selama 5 hari. Nanti ikannya akan aktif. Nanti ikan akan tahu, oh ternyata kalau misalkan ada tangan mau ngasih makan nih pasti. Nah, kayak gitu. Nah, itu untuk caranya untuk biar dari ikan mager sampai ngejar tangan aktif ya. Mulai dari cacing, mulai dari apa namanya? Mulai dari jentik nyamuk, dari udang kecil, ikan cere. Nanti ikan kalian akan respon mengejar tangan. Untuk video berikutnya yaitu ngejar tangan sampai mental jari. Ya, semua ini ada prosesnya. Jadi kita harus bersabar untuk menghasilkan hasil yang maksimal. Setiap ikan sendiri mempunyai karakter masing-masing. Gak harus menentukan kalau misalkan ikan beleri saya kok susah banget, ikan beleri saya kok gampang banget. Nah, ini emang karakter dari isi ikan itu emang beda-beda. Makanya untuk memahami karakter itu kalian harus bersabar dan bertahap, terutama sih untuk yang paling penting yaitu settingan tank. Pastikan ikan kalian itu sangat nyaman ketika berada di akuarium. Itu pasti ikan kalian mental juga akan naik dan warna pun itu akan naik juga ketika ikan merasa nyaman di dalam akuarium. Cukup jelas ya saya menjelaskannya. Bila kalian ada pertanyaan boleh komen. Kita saling sharing belajar bersama. Saya sendiri juga masih banyak perlu belajar sama kalian semua. Yang jelas kalian jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe-nya. Ya, jangan lupa subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.